Apa? Oh, iku ya. Iya, AKP ya maksudnya. AKP ku wis AKP ku tenang kene AKBP ku Kapolres, AKP sore kasar. Kayak jabatan struktur. Definisi kami amankan barang buktinya. Iya. Baru kali ini lihat ada pelatih ikut bermain. Cukuplah media pembuktian. Juga bikin viral. Sambil mana? Apa? Emang ada keren? Iya. Mana ada aja? Aja. Untuk menangkap kriminal harus menyelangi pikiran kriminal. Ke sana sini. Kalau nggak boleh apa ya? Iya. Tapi tak share. A apa yang huruf A buat A buat apa Bukan. itu A kecil kalau A gede namanya A kalau A gede kalau A gede A Ya. Enggak. Assalamualaikum, Mas. Halo. Halo, Mas. Oh iya. Sudah jelas, Mas? Suaraku jelas? Jelas, Mas. Oke. Mas Arman, saya share screen. Terbaca ya? Kelihatan? Kebaca ya. Baca ya share screen ya, oke. Oke, jadi yang join siapa?
Mas aja dulu. Oke. Lagi di rumah tak, Mas? Lagi free ya, Pak ya? Iya. Nggak Hari kejebak? ini nang kantor. Oh, Enggak, hari Mas. nang kantor. Terus Piket, pindah kantor? piket sama. Terus mari ya? Piket. Hah? Oh, piket. Terus pindah Iya, kantor, piket. pindah kantor. Udah. Wes ya, wes. Suwi ya, wes ya. Desember akhir. Oh iya, Desember akhir ya. Ya pokoknya cek tas ketemu. Oke, Mas, ada pertanyaan ini mumpung aku sama-samain aja nih. Tadi Tio join kalau Iya, tadi ngomong itu, Mas. heeh. Oh gitu ya. Ah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Oh, apa? Audionya di offin sama Tio. Oh iya. Ya. Di meet. Waalaikumsalam. Oh gitu ya. Sehat ya? Sudah ketemu. Alhamdulillah. Oh, nang Probolinggo ya lagi? Probolinggo tah? Di Pasuruan, Pak, sekarang, Pak. Oh, di Pasuruan ya. Iya. Pasuruan, Mak. Oh, pulang. Pulang. Ya, ini Tio barusan join ya. Dapat berapa hari ya? 3 hari ya. Iya, baru 3 hari. Oke. Langsung aku mulai sih ya, Mas. Gimana? Biar Monggo. Manut. Kita mulai. Oke, ini aku langsung share screen aja. Ya, kan kebetulan memang punyanya Mas Arman sama Mas Tio kan memang sudah jalan ya. Sudah jalan, jadi nanti jenengan kalau seandainya mau merubah settingan robotnya. Nah, settingan Ini robotnya di sini kan di record ya, Mas ya? Sorry. apa? Sorry. Ya. Oh iya. Bisa nanti ya. Iya. Ini kan Nanti bisa kayak gitu apa, Mas? Iya. Kayak mantap. Nah, iya jadi berhubung robotnya kemarin sudah aku instalkan, jadi nanti jenengan tinggal merubah settingan aja. Settingan di sini settingan profitnya, settingan keuntungan. Nah, oke. Aku bukan, sorry. Nah, aku jelasin dulu. Nah, jadi kalau di trading itu menggunakan robot ya khususnya ya. Oh ya, Gar. Suaraku jelas, Gar? Jelas, Mas. Ya. Jelas, Pak. Ya, oke langsung ya. Nah, jadi kalau di trading khususnya menggunakan robot, jadi kan kalau seandainya masalah teknis itu sudah ada yang handle robotnya itu sendiri. Nah, jadi kita sebenarnya nggak perlu analisa market seperti apa, ya, analisa dan lain-lain itu semua sudah ada yang handle teknisnya. Nah, jadi di sini kita fokusnya sama money management aja. Jadi money management tuh ya gimana caranya kita memang antara risiko sama modal kita itu kita bisa atur lah sendiri. Nah, di sini ada simulasi ya. Di sini misalnya ada modal $1.000. $1.000 kan kalau di MT4 kan tulisannya jadi 100.000. Kalau misalnya Tio kemarin depo kalau misalnya ada depo 100 jadi kan jadi 10.000. Pokoknya intinya dikali 100 gitu. Nah, kalau di dalam trading, nah di sini kita menggunakan ada namanya pembagi resiko. Pembagi risiko di sini ada 1:1, 1:2, sama 1:3. Nah, kalau yang semakin besar semakin kecil pembaginya atau 1:1, maka lotnya itu juga lebih besar. Jadi kalau misalnya 1.000, misalnya nanti kita lotnya pakai 0,1. Kalau 1:2 kita ya dibagi 2 aja, 0,05 atau 0,03. Semakin besar lot, maka nanti pengaruhnya ke floating. Floating minus itu. Yang itu loh ya, yang
yang logo apa? Yang logo panah itu ya, yang ada minus warna merah itu kan. Nah, itu floating di sana. Istilahnya tuh floating. Memang awalnya minus, tapi nanti ketika itu sudah masuk ke hampir ke garis TP line atau TP money istilahnya, nanti tak jelasin, itu nanti akan berubah jadi biru. Nanti masuk ke kotak sebelahnya itu. Jadi profit lah gitu. Nah, kapan kita pakai 1:1, 1:2, atau 1:3? Nah, ini kita sesuaikan dengan marketnya. Karena di sini market itu pair ya, market atau pair. Nah, ini di sini ada yang high risk. High risk ya pasti dapatnya emang lebih gede juga, sama yang medium risk. Maksimal yang aku sarankan sih, biasanya kita maksimal kita pakai 5 pair. 5 market. 5 market. Jadi ada biasanya nih ini sih yang biasanya sering dipakai ini nih. GBP USD, Euro GBY, Euro USD, Euro GBP sama USD GBY. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang pakai AUD USD, itu juga ada. Ada juga yang pakai USD CH. Ini ada beberapa yang pakai ini. Beberapa aja sih. Kalau dari perform sih lumayan juga. Ya memang nggak se-high GBP USD sama Euro GBY. Nah, di sini yang high di sini maksudnya dia tuh sering tren naik. Jadi kalau dilihat di grafiknya itu, grafik marketnya tuh dia sering naik, sering turun gitu ya. Nah, semakin sering naik dan semakin sering turun, itu profit yang kita dapat juga semakin besar. Kalau yang ini keempat atau ketiga atau 5 ini biasanya dia jarang sih. Maksudnya dia trennya naik tapi nggak lama. Dia bakal cepat turun juga. Jadi yang kita dapat ya medium lah. Nah, jadi karena ini semua, maka kita nanti dihubungkan dengan pembagi resiko. Nah, jadi misalnya kalau seandainya ini dia yang high risk, biasanya kita pakai lot-nya yang lebih kecil aja pembaginya. Gitu. Toh meskipun ini dibagi 1:2, dapatnya hampir sama lah dengan yang medium. Tuh. Kalau seandainya yang medium risk, kita bisa pakai pembagi risiko yang lebih kecil sih. Kalau membaginya, ya membaginya lebih kecil. 1:1. Itu tapi nanti disesuaikan dengan anu masing-masing deh, disesuaikan dengan style masing-masing. Aku mau yang slow aja, pokoknya ya wis lah, wis pokok sebulan dapat misalnya. Dapatnya nggak banyak, tapi ya wis nggak usah floatingnya nggak besar-besar gitu. Ya udah pakai yang 1:3 aja nggak apa-apa. Tuh. Tapi kalau untuk model yang $100, kalau untuk model yang $100 itu biasanya ya udah kita pakai 0,01 patennya. Yang paling kecil kan, lot terkecil itu kan 0,01. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kecepatan mana ya kasih tahu ya. Aku ini jelasnya kecepatan. Mas Arman masih ya? Siap. Sambil dibaca ulang nanti, Mas. Ya, Mas? Sambil dibaca-baca ulang nanti. Iya. Ya nanti tak share itunya ya. Nah, jadi intinya maksimal itu 5 pair. Modelnya maksimal berapa gitu kan. Sebenarnya kalau maksimal tuh nggak kita batasi. Bebas maksimal. Mau berapapun bebas gitu. Jadi mulai mau $10.000 bebas. Tapi biasanya di sini kan ada akun sen. Terus di sini ada akun yang premium atau standar biasanya. Nah, standar. Biasanya kalau standar itu minimal $5.000. Nah, $5.000. Tapi kalau yang sen ya kurang dari itulah. Jadi nanti kalau perhitungannya yang standar itu kan selama ini kan kita kalau profit kan, kalau Mas Arman profit kan keuntungannya dibagi 100 ya Mas ya. Biar kelihatan berapa gitu kan. Ya, Kalau yang standar itu ya nggak usah Mas. Jadi nggak usah dibagi 100. Jadi keuntungannya berapa ya itu realnya. Jadi anggapannya kalau ini standar $5.000 tuh anggap kita kalau trading di akun sen kita pakai $50.
gitu loh. Tapi pasti pair-nya di sini pasti lebih sedikit kalau yang standar. Karena kan dapatnya kan nggak usah dibagi 100 kan. Jadi meskipun dapat $20 ya dapatnya 20 gitu. 30 gitu. Ini kalau pakai robotku memang disarankan ini. Kalau mau standar. Kalau mau stand bebas. Kurang dari $5.000 oke. Tapi tetap lot yang aku sarankan memang maksimal ya, maksimal lotnya itu maksimal sih. Kalau yang aku sarankan nih 0,15 maksimal. Kalau mau lebih sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ya nanti khawatir floating-nya kan semakin besar lot nanti pengalinya lebih besar. Sebenarnya mampu-mampu aja sih gitu. Cuma yang aku sarankan lotnya segini. Jadi nanti yang sisa uang yang sisa modalnya itu misalnya deponya kan $3.000 misalnya. Harusnya kan kalau pakai pembagi risiko 1:1 kan dia harusnya 0,3 gitu kan. Kalau yang aku sarankan sih biasanya ya pakai 0,15 saja. Kita pakai pembagi modal 1:2 aja. Jadi anggap sisa modalnya itu nanti buat jaga-jaga aja. Walaupun di robotku ini di sini ada beberapa pengaman sih. Jadi yang pengamannya itu memang nggak akan, memang risiko memang uang semua habis pasti ada risiko itu. Tapi karena kita di sini pakai robot, maka di sini bisalah meminimalisir risiko. Kayak stop loss itu Mas Amar. Yang kemarin ya. Stop loss-nya berapa Iya. teman? Kalau 1,1300 apa ya? 1.300 ya, lumayan kan. Hampir ya, saldonya hampir 2.000 kayaknya. Lumayan. Iya. Sama Jadi bonusnya yang itu ya. Bonusnya apa dia emang? Iya. Nah, itu lah. Sebenarnya gini Mas, yang aku bingungin tuh masih sampai sekarang di MP4 itu, di MP4 itu kan dia saldonya 1.900 ya kan? Betul. 1.900 1.800 gitu. Tapi ketika aku masuk di webnya itu, yang web akunnya itu, dia muncul 1.400 Mas, 1.400 kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya selisihnya itu di Selisihnya itu kalau menurutku sih Mas, itu selisihnya mungkin di bonusnya Mas ya. Cuma dicek bonusnya nggak ada Mas ya. 0. Nah, betul. Oke. Bisa coba tanya ke Mas, tanya ke customer service-nya live chat. Harusnya kalau itu ada bonusnya ya itu kelihatan Mas. Bonus berapa gitu. Biasanya kalau will trade gitu. Cuma yang bisa ditarik 1.400 Mas ya. Iya, kalau nggak salah yang muncul di itu di akun itu ketika aku kan obatnya itu biasanya di apa? Transaksi keuangan apa ya kalau nggak salah ya? Oh iya, Transaksi betul. keuangan, transfer, Operasi keuangan. Betul, dia munculnya itu akun 1.400 kayak gitu, 1.400 sekian gitu loh. Padahal di MT itu udah nunjukin 1.800. Nanti Kak screenshot lah. Nanti coba tak tanyakan ke anunya ya, ke bagian gitunya. Ada kontak WA juga. Oke. Lanjut. Oke. Jadi tadi tentang akun sign sama standar itu maksimal modal bebas terserah. Nanti kita dibagi aja mau pakai akun sign atau standar. Nah, kalau dalam sebulan ini biasanya ada minggu-minggu yang market itu kesannya slow sama minggu-minggu yang aktif. Sebenarnya sekarang biasanya kalau di 2 minggu terakhir. Kalau 2 minggu terakhir tuh market cenderung ya lebih bagus. Menjelang penutupan ya biasanya ya. Lebih bagus itu biasanya kelihatan dari beberapa tren yang sering tren naik, sering tren turun, itu biasanya itu di 2 minggu akhir. Kalau di 2 minggu awal biasanya itu masih konsolidasi market. Jadi market cenderung slow. Nah, jadi that's why biasanya kalau seandainya
saya nyuruh kalau mau pantau hasil settingan itu biasanya settingnya dipantau aja sebulan gitu. Karena ketika sebulan itu kita bisa ngelihat ketika 2 minggu marketnya lagi slow sama 2 minggu ketika aktif. Jadi lebih high, lebih aktif, sorry. Jadi itu. Habisnya kalau sekarang itu sudah lumayan sih. Bisa dilihat di story-nya itu, di story-nya di MT4 misalnya. Kalau seminggu, 2 minggu akhir itu biasanya dia profitnya dia lebih besar daripada 2 minggu di awal. Tuh. Dan kalau akhir tahun, biasanya kalau bulan Desember sebenarnya tidak disarankan trading. Atau mau trading dengan lot yang pembagi modal yang lebih kecil. Bisa 1/3 atau mau 1/4 ya silakan. Kalau modalnya bisa dibagi 4. Gitu. Terus next berikutnya ini sih. Ya mungkin kan sudah familiar ya. Biasanya kan kalau kondisi forex itu kan memang mata uangnya memang berhubungan sama kondisi ekonomi di dunia. Misalnya kalau ketika tahun 2020 kemarin, 2020 kemarin tuh ada banyak beberapa news seperti Brexit, terus pemilu AS itu, apalagi Corona di bulan Maret itu biasanya itu yang pengaruh di grafik forex gitu. Nah, karena pengaruhnya itu, jadi di sini ada istilahnya news. News di sini ada news yang rutin, ada news yang mendadak, yang dadakan. Jadi kalau news yang rutin itu biasanya tiap bulan tuh ada. News itu seperti apa? Mungkin kalau di Play Store bisa lihat ini, bisa download aja di Forex Factory. Itu cuma sambil sih, cuma sambil pantau-pantau saja sih. Forex Factory itu jadi nanti di sana bentuknya ada kayak kalender gitu, kayak kalender tiap hari itu. Jadi biasanya nanti di sana tuh ada kayak news apa hari ini. Gitu. Kalau di news itu ada yang warnanya merah ini, biasanya itu yang impact-nya dalam satu hari itu lumayan berimpact lah. Jadi kayak tiba-tiba kemarin kalau lihat di grafiknya Euro GBP itu, tiba-tiba langsung turun mendadak gitu. Ya itu ada news. Kan. Nah, itu kalau news yang rutin. Kalau news yang dadakan itu biasanya, ya ini sudah biasanya. Kalau yang tahun kemarin sih, tiba-tiba ada corona gitu kan. Ya itu tren turunnya itu sampai sekitar sebulan gitu. Atau 15 hari ya salah. Nah, tapi enaknya ketika kita trading di forex itu, meskipun grafik naik atau turun, kita bisa dapat profit di sana. Kan kalau seandainya kita beli saham kan ketika kita beli sekarang, sahamnya turun kan kita kan rugi. Minus gitu kan. Kalau di forex itu entah itu harganya naik atau harganya turun, kita sama-sama bisa dapat profit. Oke, ini so far aja sekilas sih buat overview aja tentang forex sih. Mungkin ada pertanyaan, Tio? Yuk. Aman masih Pak? Aman ya masih ya? Sambil jalan, aman. Sambil jalan aja. Sambil jalan nih. Mantap. Sebelumnya pernah tahu Tayo? Teman mungkin? Pernah dulu sih, cuma ya nggak terlalu apa ya, karena memang nggak terlalu pengen join atau apa, jadi ya Iya. sepintas lalu. Sebentar lalu ya. Sultan. Betul. Iku wis beda level. Tapi dia tuh manual. Kemudian kemarin sharing-sharing sama aku, kan kayak Robertmu boleh deh lumayan nih. Ya apa ini? Masalah kan kadang kalau manual itu kan memang kita butuh waktu ya, tenaga gitu kan. Soalnya kita harus pantau market terus kan. Luput sitik ditinggal turu iso ya bisa Bisa loss ya. Bisa lossnya banyak. Soalnya pengalaman aku juga dulu manual ya. Jadi aku lama manual, kemudian ya itu aku mikir gimana caranya ketika ilmu manual itu bisa diotomatiskan. Jadi karena itu buat robot.
Padahal dulu 4 tahun yang lalu emang robot emang masih jarang ya. Harganya tinggi juga dulu sampai 15 jutaan gitu. Terus karena sekarang sudah jadi begitu aku buat 1 tahun buat itu dicoba dulu kok enak baru bisa dipublish lah. Jadi itu. Tuh. Oke. Nah, nanti kalau ketika kita mau merubah settingan ya, nanti di laptop masing-masing cari aja ini remote desktop connection. Remote desktop connection. Nah, di sini ada IP. Di sini ada IP gitu ya. Di sini ada IP, nanti tinggal diketik aja IP-nya. Nanti IP-nya aku kirim aja masing-masing ya. Jadi nanti Mas Arman IP-nya berapa gitu. Tio IP-nya berapa nanti tak. Oke. Nah, terus di sini username-nya di sini administrator. Bentar. Sendiri apa? Ada Mas Tio Enggar. Oke. Ada Mas Sidat. Oke. Jadi sudah tarik kok nanti. Nah, oke, jadi di sini username-nya administrator, terus nanti tinggal langsung aja connect. Connect-kan ke sebentar. Oke. Nanti langsung connect. Nah, ketika nanti disuruh ngisi password, nanti aku share juga passwordnya apa. Dapat 0 5 Nah, jadi VPS di sini kan berbayar. Jadi VPS ini berbayar. Biasanya kalau satu akun VPS sebenarnya VPS itu per 3 bulannya itu harganya sekitar 600.000. Jadi karena satu VPS itu bisa buat 5 akun. Jadi nanti di sini ada beberapa akun di sini. Kan lumayan juga sih, 600.000. Oke. Oke, ini anggap tak minimasi dulu. Ini punyanya Istri gue. Oke. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pair, 6 market ya. Jadi ada 6 market di sini. Sorry. Wih, salah. Ya, sudah bilang. Nah, di sini ada 6 market.
terserah mau pakai berapa. Jadi maksimal biasanya 5 market, mau lebih ya boleh lah kalau modalnya kalau modelnya biasanya agak besar. Nah, nanti ketika di sini kan ada beberapa akun ya. Jadi pastikan nanti ketika aku kasih VPS-nya, jadi pastikan nanti di sini itu ada, pastikan namanya sesuai dengan milik masing-masing ya. Kalau punya Mas Arman tuh logonya Welltrade beda sendiri sih. Bedanya logonya jempol gitu. Jadi nanti gampang mengenalinya. Tapi nanti pastikan dilihat dulu. Nah, di sini ada namanya, di sini ada pair-nya, marketnya. Ya. Nah, kalau nanti ketika mau merubah settingan, di sini kan ada logo Smile. Di sini ini kecil ya, ini misalnya ini ya, di Euro GBP ya. Di sini kan ada Smile, kita bisa lihat. Di sini ada Smile, diklik aja 2 kali. Diklik 2 kali, jadi nanti muncul seperti ini. Settingan seperti ini. Nah, ketika mau merubah, yang harus dirubah itu cuma lot start. Jadi lot start. Jadi lot pertama yang akan dimulai ya. Misalnya kalau kita nanti mulainya 0,2 ya nanti yang open posisi di sini nanti pertamanya langsung 0,2. Ini lot start, lot pertama. Jadi tapi nanti berikutnya itu sudah robot nanti yang buka posisi itu sudah bebas. Kita nggak usah setting berikutnya. Sama TP in money. TP in money itu apa? Di sini kan aku isinya 1012. Berhubung di situ akun send, jadi nanti $10. Jadi $10 di sini itu setiap keuntungan dalam setiap transaksi dalam satu pair. Misal di sini, ini lihatnya di bawah aja ya, di AUUSD. USD JPY dan misalnya. Nah, USD JPY kan di sini kalau kita lihat kan ada nih, ini lotnya mulai, oh ini Euro GBP ya, kita lihat Euro GBP. Nah, di sini ada Euro GBP, ini kan ada lotnya, 0,07, ada 0,14. Nah, nanti ketika lot pertama aku setnya kan 0,07. Ya udah, jadi mulainya nanti next 0,07. Nah, nanti berikutnya sama si robot nanti dikalikan 2 sama dia. Karena di sini kan sistemnya kan martingale. Jadi martingale di sini ini namanya martingale 2.0. Jadi sama si robot nanti dikalikan 2. Jadi jadi 2 jadi 0,14. Kemudian nanti sama robot dikali 2 lagi jadi 0,28 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah nanti robot sendiri nanti yang atur. Jadi dalam satu transaksi tadi Euro GBP itu ketika nanti close profit, nutup profit ya. Selesai nutup profit itu dia di sini akan mendapatkan ini $10. Tapi dalam satu hari itu kan yang nutup close profit itu kan nggak selalu sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, jadi setiap satu transaksi itu dia nutupnya $10. Kapan settingannya kita pakai $10, $20? Biasanya itu yang aku sarankan sih, sebenarnya biar nggak terlalu besar juga, 1% dari modal. Jadi kalau seandainya modalnya ya 100 ya $1 gitu misalnya. Jadi sekali nutup $1, $1, $1 gitu kan. Kan lumayan kalau dalam sehari misalnya kalau bisa nutup 2 aja, $2. Kalau seandainya dalam sebulan dikali 20 kan jadi 40. Itu misalnya sih kasarannya. Seperti itu. Modal 100 profit 40 kan lumayan, 40%. Itu yang disarankan. Tapi ada beberapa teman-teman sih dia pakainya mau 2% gitu. Oke, soalnya oke aja.
Kalau misalnya 2% efeknya gimana gitu. Jadi ketika kita sudah yang 1% itu yang $10 sudah nutup, ya. Sorry. Kalau yang 1% misalnya yang $1 sudah nutup, close gitu. Kalau yang 2% dia masih belum nutup profit. Efeknya apa? Dia masih floating, dia masih floating minus di sini. Di bawah ini. Dia masih floating minus sih. Itu. Bedanya di sana. Kan mending cepat nutup profit terus kemudian buka lagi ya. Daripada kita masih ke floating gitu kan. Floating lama gitu. Jadi saranku sih biasanya kalau mau setting TP Money, misalnya kalau punyanya Tio 100, nanti TP Money-nya di sini diisi aja 100 gitu. Jadi nanti setiap profit $1. Kalau Mas Arman 1.800 kan sebenarnya di sini bisa aja 1.800-an ya Mas ya. Di sini ya. 1.800 kan atau $18 kan. Bisa aja. Monggo aja. Nanti bisa diganti. Bisa menyesuaikan sendiri lah. Mas kalau 1% terlalu besar, ya 0,5% ya nggak apa-apa. Misalnya kalau punya Mas Arman 1.800, seharusnya dia tiap close profit $18 atau 1.800 di sininya, di B4. Ya pakai 900 atau $9 ya nggak apa-apa. Bebas. Gitu aja sih. Udah, jadi yang harus dirubah nih, lot start, lot pertama, sama TP Money. Jadi TP Money ini kesimpulannya gini. Jadi TP Money itu adalah ini pengaman dari robot. Jadi ini ya, aku kasih tahu. Nah, misalnya di sini ya. Di sini ada lihat di sini ya. Di sini ada buy 8,96 lotnya. Kalau buy kan otomatis harganya naik ke atas kan gitu kan. Oh, ini jadi misalnya, yang bawah ini misalnya. Buy 17,92 di sini. Kalau buy kan otomatis harganya bakal naik ke atas. Nah, kalau seandainya kita nggak pakai TP Money, grafik ini harus menyentuh ke yang merah-merah ini. Ini kan TP line, ini garis TP ini, yang merah-merah ini. Jadi buy harus nyentuh ke atas. Tapi ketika TP Money, nggak harus. Jadi ketika grafik ini sudah naik, melebihi yang garis yang buy ini, naik sedikit, misalnya nyampe sini, dan itu ada selisih $10, misalnya. Aku kan tadi settingnya di sana $10. Ada setting $10, dia langsung nutup semua. Jadi open posisi yang dari awal tuh semua, itu langsung nutup semua. Itu di sana. Jadi ibaratnya di sini kita meminimalisir sih, sama-sama. Ini kan salah satu bagian manajemen resiko juga. Jadi meminimalisir, memang nggak harus nyentuh garis TP, tapi ketika ada selisih plus sekian $, dia akan nutup. Karena ada beberapa robot lain sih, beberapa robot dia nggak ada fitur seperti ini. Jadi ketika dia grafik ini harus menyentuh TP line. Jadi harus nyampe ke sini. Terus kalau nggak nyampe ke TP line gimana? Ya terus ke floating terus gitu. Dan ketika dia nyentuh pun itu transaksi open posisi lot yang lainnya tuh nggak ikut nutup semua. Gitu. Karena aku juga nyoba sih ada robot lain yang aku nyoba juga. Oh ternyata fiturnya gitu ya ternyata. Jadi floatingnya ya terus lama. Floatingnya bahkan bisa aja floatingnya lebih besar. Cuma kalau dengan fitur yang TP Money itu ketika sudah nutup ya open posisi yang lain kayak lot-lot yang lain yang di Euro GBP ini yang lainnya 0,14, 0,28, 0,56, 1,12 misalnya. Itu semua kan nutup semua. Jadi buka lot yang awal lagi. Aku kan start lotnya 0,07 ya jadi startnya 0,07 gitu. Oke, terus ketika nanti mau nutup ya, ketika nanti kalau mau keluar dari VPS, kita nonton ya. Oke. Oke. Nah, nanti ini diklik kotak ya. Jadi ini biar bisa ngerapiin aja. Nah, ketika nanti mau keluar VPS,
jangan close yang aplikasi ini. MT4. Jadi fungsinya VPS ini kan biar ketika kita nutup laptop misalnya, laptopnya off ya. Jadi ini aktivitas tradingnya masih tetap jalan. Jadi biarkan dia ini terbuka di sini. Jadi langsung di close aja. Oke. Ya, habis. Oh, tinggal 2 menit lagi. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mas Arman, Tio? Mas Tio? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Coba nanti kudu Langsung praktek ya? sendiri sih kayak. Ya, oke, mantap. Iya. Berarti gampang kok sini. Jadi tinggal login aja gitu ya. Nah, oh ya tadi ketika nanti klik ini tadi nanti ketika mau nyeting, tadi kan klik smile ya. Jadi ini yang dirubah itu nanti tiap pair. Jadi nanti sudah di sini klik lagi smile-nya gitu. Tuh, klik lagi smile-nya. Nah, daripada nanti capek-capek ngerubah angka, misalnya mau diganti misalnya ya. Kalau sudah dirubah, nanti di-save. Di-save misalnya. Kalau sudah gini, save aja. Ya. Oke, jangan lupa. Nah, untuk berikutnya nanti tinggal di-load aja. Di-load save-save-an yang tadi. Gitu aja sih. Terus oke. Dah, itu aja. Nah, ketika nanti mau ngerubah load, itu oh ya udah gitu aja sih intinya. Nanti kalau udah jangan lupa di-close. Oke. Selesai. Udah gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Aplikasi otomatis standby terus, Mas. Meskipun ya apa tadi aku miss ketika ke laptop di kan, tapi aplikasi tetap floating. Iya, nanti itu tetap aktif terus, Mas. Meskipun nanti ketika itu nggak di-close ya, aplikasi selama MT4-nya nggak di-close ya, itu dia akan tetap aktif.